Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Puasanya lancar ya? Semoga. Nah, untuk kesempatan kali ini Pak Yulian akan memulai bab baru, yaitu matematika kelas 8 SMP terkait dengan peluang. Nah, hari ini kita akan belajar nanti terkait dengan titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Kalau kamu amati pada gambar ini, kalian melihat dadu, kalian juga melihat kartu-kartu gitu ya. Nah, pernahkah kalian bermain ular tangga? Pasti kalian juga pernah bermain kan? Nah, ketika kita melemparkan dadu, di sana kita akan mendapatkan angka 2, 4, 6, dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari peluang. Seperti apakah peluang? Akan saya jelaskan. Jadi kalau kita kita selesai pembelajaran hari ini, harapannya itu kalian semua bisa paham terkait dengan tahu cara menentukan ruang sampel. Kemudian tahu cara menentukan suatu titik sampel, besarnya berapa, banyaknya berapa. Kemudian yang ketiga, kita bisa menentukan kejadian yang muncul. Kira-kira kejadiannya apa, berapa jumlahnya, gitu ya. Oke, saya mulai dari materi yang pertama, yaitu terkait dengan ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Jadi kalau misalkan kita punya uang logam ya satu, nah maka kan ada yang namanya angka itu yang depan, gambar itu kan yang belakang. Nah, kalau yang namanya ruang sampel, ya berarti angka sama gambarnya, gitu ya, itu namanya ruang sampel. Kalau misalkan kita punya dadu, kalau satu dadu, itu kan pasti angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah itulah yang dinamakan ruang sampel. Jadi ruang sampel itu semuanya, gitu ya, itu yang namanya ruang sampel. Kemudian, setelah ruang sampel, kita bicara terkait dengan titik sampel. Kalau titik sampel, itu anggota-anggota dari ruang sampel. Kemungkinan yang muncul itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kita melempar uang logam, kan pasti ada yang keluar. Kalau nggak A, ya G, gitu ya. Nah, itu banyak titik sampelnya ada 2. Maka kita bisa menuliskan NS-nya itu 2. Tapi kalau dadu, tadi kan nanti yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada 6. Nah, inilah yang dinamakan titik sampel sejumlah 6. Gitu ya, itu namanya titik sampel. Kemudian kalau misalkan kita mau nyari ruang sampel, tapi ruang sampelnya logamnya tidak 1. Kan tadi kalau logamnya 1 kan 2 ya, 2A sama G. Nah, kalau sekarang logamnya itu ada 2, berarti kan uang pertama, uang kedua. Di sini ada angka gambar, di sini ada angka gambar. Nah, muncul dilempar bareng, itu keluarnya angka sama angka, itu sekali. Dilempar bareng, uang pertama angka, uang keduanya gambar. Dilempar bareng, uang pertamanya itu muncul gambar, uang keduanya angka. Kemudian dilempar bareng, keluarnya gambar sama gambar. Jadi totalnya dari 2 buah logam yang dilempar itu 4 ini. Nah, sehingga titik sampel dituliskan 4, NS-nya 4, gitu ya. Nah, itu. Kemudian kalau kita mau menentukan ruang sampel bagian yang berikutnya, itu adalah 2 buah dadu. Kalau tadi kan 2 buah logam, sekarang 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu itu seperti apa? 2 buah dadu, nah banyak banget ya. Ini jadi kalau dadu pertama, dadu kedua bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita mau nyari 2 buah logam secara bersamaan, caranya adalah seperti ini. Nah, ketemu. Jadi di situ banyak titik sampelnya adalah 36. Itu kalau 2 buah dadu, gitu ya. Jadi banyak sekali. 36 nanti keluarnya seperti itu. Lanjut, kalau kita variasikan, yang keluar itu logam sama dadu. Itu ruang sampelnya bagaimana? Nah, ini yang keluar. Jadi kalau dadu sama angka itu digabung, nanti keluarnya angka dulu, dadunya 1, angka terus 2, kayak gitu ya. Nah, sehingga ini keluarnya adalah sebanyak ini, alias sebanyak 12, gitu ya. Jadi kalau penentuan ruang sampel ini cukup mudah kok, tidak begitu susah-susah sekali ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita diminta menentukan titik sampel, tapi tidak yang tadi, kita variasi lebih banyak, gimana? Kalau tadi kan ada 2 itu kan 6. Kemudian kalau uang logam itu kan 2. Nah, kalau di soal itu yang ditanya 3 uang logam. Berarti uang logamnya ini sebanyak 3. Ini gimana? Caranya adalah
kita kalikan N logam 1 berapa, N logam 2 berapa, N logam 3 berapa. Jadi kita masukkan 2 kali 2 kali 2, ketemunya adalah 8. Berikutnya kalau misalkan kita variasi, dadunya ada 2 dan logamnya ada 1. Berarti gimana? Caranya adalah dadu dulu, kemudian dadu 1, dadu 2, dan logamnya. Kita masukkan dadu itu kan 6, dadu kedua juga 6, logamnya 2. Jadi 36 dikalikan 2, ketemunya adalah 72. Gitu ya, paham? Harusnya paham. Nah, berikutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu kejadian. Kejadian itu adalah bagian dari ruang sampel. Artinya yang akan keluar itu berapa saja. Kalau misalkan kita melempar sebuah dadu ya, kan ruang sampelnya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik sampelnya tadi juga sudah kita cari. 1, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Sehingga titik sampelnya itu ada 6, maka dituliskan NS-nya 6. Nah, kalau misalkan saya punya contoh ya, saya melempar dadu, sebuah dadu, kita diminta menentukan kejadian yang muncul angka ganjil, itu berapa, angka genap itu berapa. Caranya kalau ganjil, kalau dalam sebuah dadu, itu kan cuma 1, 3, dan 5. Sehingga hanya ada 3 kejadian. Berikutnya, kalau misalkan kita diminta ke angka genap, maka yang keluar adalah 2, 4, sama 6. Sehingga ada berapa kejadian? 3 kejadian. Gitu ya. Nah, oke, saya akan berikan contoh soal. Contoh soal yang akan saya maksud di sini, kita menentukan banyak titik sampel. Itu ada di dalam buku PR matematika kalian soalnya ya. Oke, sebuah dadu dilambungkan secara bersamaan dengan 3 keping uang logam. Nah, dadunya 1, uang logamnya 3. Kita diminta menentukan titik sampel. Oke, masih ingat kan tadi? Kalau dadu itu N-nya 6, kalau uang logam N-nya 2. Jadi caranya adalah kita menentukan titik sampel itu dadu dikali logam 1, logam 2, logam 3. Dadunya berapa? 6. Logamnya 2, logam 2-nya juga 2, logam 3-nya juga 2. Dikalikan semua ketemunya 48. Gitu ya. Nah, soal berikutnya. Kita variasi lagi. Variasinya adalah ayo melemparkan koin itu sebanyak 4. Kita diminta menentukan titik sampelnya ada berapa. Ya nggak susah, gampang banget malah ya. Berarti kan logam 1, logam 2, logam 3, logam 4 itu dikali semua. Maka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya ketemunya adalah 16. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti pertemuan berikutnya akan saya sambung kembali ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.